warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Ajeng, selamat siang. Saya Nurlita Julianti Rahma dengan NPM 2020115001113 ingin mempresentasikan tentang materi yang Ibu kasih, yaitu materi pertemuan 13, yaitu tentang pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Pancasila sebagai dasar nilai. Yang pertama yang ingin saya presentasikan ialah perkembangan ilmu teknologi dan komunikasi di Indonesia. Yang pertama, perkembangan iptek ini sudah ada sejak masa Belanda, dan Indonesia mulai belajar sedikit demi sedikit di sekolah-sekolah mengenai perkembangan iptek ini. Dan dengan bakat pengetahuan itu sendiri, Indonesia mulai berinovasi, bereksperimen mengenai perkembangan iptek yang tentunya Indonesia ingin perkembangan itu juga semakin maju. Dan apa sih hubungannya perkembangan ini dengan Pancasila? Di sini saya akan menjelaskan satu persatu hubungan antara perkembangan ini dengan Pancasila sesuai sila-sila Pancasila. Berarti ada 5 penjelasan yang akan saya jelaskan mengenai hubungan Pancasila dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi ini, perkembangan iptek ini. Yang pertama, sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sesuai sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, berarti perkembangan teknologi dan pengetahuan ini, perkembangan iptek ini harus memikirkan dampak baik dan dampak buruknya sendiri untuk perkembangan itu. Karena balik lagi seperti sila pertama, seharusnya perkembangan ini lebih memikirkan tentang kebaikan apa, tujuannya untuk kebaikan apa, untuk seperti apa, apakah untuk Indonesia akan lebih maju atau bagaimana. Karena di sini pasti seharusnya juga memang sudah jelas bahwasanya perkembangan ini harus lebih banyak ke dampak baik dibanding dampak buruknya itu sendiri. Karena jika perkembangan ini disalahgunakan, juga pasti Indonesia bukannya untung tetapi akan memiliki kerugian. Apalagi disalahgunakannya dengan hal-hal yang memang itu perilaku buruk. Dan kenapa disangkut pautkan ke sila pertama? Karena dengan kita memberikan arahan kepada para ilmuwan yang tentunya ingin mengupgrade, ingin menginovasikan ilmu pengetahuan ini, kalau mempunyai akhlak tentunya pasti akan lebih baik, akan menginovasikannya menjadi lebih baik, bukan malah merugikan bangsa Indonesia itu sendiri. Lanjut ke hubungan sila kedua terhadap perkembangan iptek, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, sila kedua ialah kemanusiaan yang beradil dan beradab. Dalam sila ini yaitu pasti mengandung kemanusiaan, di mana dalam perkembangan ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus ditunjukkan, harus tujuannya kepada kesejahteraan rakyat, kesejahteraan manusia bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Dan rakyat Indonesia sendiri pun harus memahami nilai-nilai Pancasila yang ada agar semua tercapai, agar semua seimbang, sehingga perkembangan ipteknya pun akan lancar, tidak berkendala apapun. Intinya hubungannya di sila kedua dengan perkembangan iptek di sini ialah untuk menaikkan harkat dan martabat bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia,
Lanjut ke sila ketiga, hubungannya dengan iptek. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ialah sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Berarti perkembangan iptek di sini berpengaruhnya adalah untuk mempersatukan bangsa, untuk mempersatukan semua masalah yang ada, bukan untuk memecahkan rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia, seperti itu. Karena sebenarnya kalau kita lihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat amat banyak banget fungsinya, kegunaannya. Bisa untuk kita jadi media pembelajaran, kita bisa jadi media apapun. Kalau balik lagi, kalau ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidak disalahgunakan dan kita selalu mengingat apa arti nilai-nilai Pancasila, pasti semua akan berjalan dengan lancar dan lebih ke dampak positif yang kita dapat, bukan dampak negatifnya. Lanjut ke sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Agak cukup panjang di sila keempat. Apa sih hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan? Di dalam sila ini hubungannya perkembangan iptek bisa dilakukan dengan bebas, tetapi maksudnya bebas di sini ialah bangsa Indonesia memiliki kebebasan untuk mempelajari, mengajarkan dan mengembangkan iptek, tetapi dengan syarat yang sudah seperti dari sila pertama hingga sila ketiga, ialah tidak merugikan bangsa Indonesia. Sekecil apapun, yang penting semuanya tidak merugikan bangsa Indonesia dalam perkembangan ilmu pengetahuan ini. Dan bangsa Indonesia sendiri pun harus perlu saling menghargai, saling menghormati. Jika ada sesuatu yang baru, inovasi baru, haruslah kita mengapresiasi inovasi tersebut, selagi inovasi tersebut tidak memberikan dampak negatif terhadap bangsa Indonesia. Lanjut ke sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima adalah sila terakhir di Pancasila. Apa sih hubungannya dengan perkembangan iptek ini? Di dalam perkembangan iptek ini, di sila kelima dijelaskan di materi yang sudah tentunya Ibu Ajeng berikan. Yang saya pahami ialah dalam perkembangan iptek ini haruslah menciptakan suatu ilmu teknologi yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu tentang peranan Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau tadi hubungannya apa, sedangkan sekarang yang kita bahas ialah peranan apa sih yang bisa diambil dari iptek ini dan Pancasila, hubungannya tetapi tentang peranan. Di sini ada 3, yaitu filtrasi, ada tolak ukur, dan satu lagi ada alat kontrol. Aku akan jelasin satu-satu apa sih maksudnya filtrasi, apa sih maksudnya alat ukur, dan apa sih maksudnya alat kontrol. Di sini filtrasi yang aku pahami ialah Pancasila berperan untuk memfilter apa yang tadi sudah aku jelaskan di awal, bahwasanya pasti di ilmu pengetahuan dan teknologi akan ada dampak buruk dan dampak baik, dampak positif dan dampak negatif. Di sini Pancasila berperan untuk memfilter antara dampak baik dan dampak buruk tersebut. Dengan cara apa Indonesia memfilter? Dengan cara menyaring dengan cara dari ilmu pengetahuan ini agar tidak mengambil 100% atau lebih banyak pengetahuan atau teknologi dari negara asing, agar
Indonesia sendiri tidak hilang ciri khas integritas dari bangsa Indonesia itu sendiri. Karena kalau kita terfokus kepada negara asing, kita akan menghilangkan ciri khas integritas bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Yang kedua adalah sebagai tolak ukur. Sebagai tolak ukur juga sama, itu adalah dengan cara kita menilai atau mentolak ukur di mana dampak baiknya, dampak buruknya, dampak positif dan dampak negatif. Jadi di sini kita menolak ukur antara baik buruknya perkembangan iptek di bangsa Indonesia. Seperti itu, Pancasila yang menolak ukur, yang menilai lebih banyak dampak baik atau dampak buruk terhadap perkembangan yang terus maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir adalah sebagai alat kontrol. Di sini yang aku pahami sebagai alat kontrol maksudnya ialah pasti banyak sekali perkembangan ilmu teknologi dan pengetahuan yang sebenarnya menyimpang, karena pasti sesuai tadi banyak dampak baik dan pasti ada dampak buruk dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan sesuatu yang menyimpang pasti menghasilkan hal yang tidak baik, yang tentunya pasti tidak diinginkan oleh bangsa Indonesia. Dengan adanya nilai-nilai Pancasila dari kelima sila tersebut, itu dapat mengkontrol penyimpangan-penyimpangan yang terjadi agar tidak terulang, bahkan sama sekali tidak ada penyimpangan apapun lagi. Seperti itu. Jadi Pancasila di sini adalah untuk mengkontrol penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam perkembangan iptek itu sendiri. Yang terakhir ada tantangan Pancasila dalam perkembangan iptek. Apa sih tantangannya? Memang dengan kelima sila tersebut ada tantangannya. Ternyata aku juga baru tahu bahwasanya Pancasila mengalami tantangan untuk perkembangan iptek itu sendiri. Apa aja tantangannya yang sudah aku pelajari, yang masuk ke dalam otakku ialah apresiasi yang lemah terhadap inovasi yang dikeluarkan di Indonesia. Makanya tadi kenapa aku sampaikan bahwa kalau ada inovasi baru yang jelas tidak merugikan bangsa Indonesia harus kita apresiasi, karena dengan lemahnya apresiasi itu adalah membuat semangat para ilmuwan itu akan berkurang, karena kita tidak ada rasa menghargai, kita tidak ada rasa apresiasi terhadap karya mereka, terhadap apa yang sudah mereka keluarkan, mereka kembangkan untuk bangsa Indonesia. Ada perkembangan kapitalisme dan liberalisme yang menguasai perekonomian di dunia, termasuk negara Indonesia. Itu yang menghalangi atau tantangan Pancasila atau dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian yang dapat aku presentasikan hari ini di video kali ini. Semoga materi yang masuk ke dalam otakku sangat berguna dan bisa aku lakukan di masa depan agar perkembangan ilmu teknologi dan pengetahuan lebih baik lagi, agar kita lebih bisa menghargai para ilmuwan yang sudah mengeluarkan inovasi yang baik untuk bangsa Indonesia. Tetapi jikapun inovasi tersebut agak menyimpang, kita bisa memberi saran atau memberi kritik dengan nilai yang baik, dengan bahasa yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk Ibu Ajeng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.